Pemirsa, Anda menyaksikan Telco Insight bersama saya Serliana Salsabila. Telkom Group kembali menggelar Bali Annual Telkom International Conference atau Batik 2025 yang menandakan satu dekade Telkom Group dalam berkontribusi untuk mendorong transformasi digital. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Ibu Dian Siswarini selaku Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Halo Ibu Dian, apa kabar? Kabar baik Mbak Serliana. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Oke, baik Ibu Dian. Sebenarnya apa makna strategis dari Batik 2025 bagi Telkom Group dan juga bagi Indonesia Ibu? Ya, jadi buat Telkom, Batik ini merupakan event strategis ya, karena Batik ini merupakan event internasional yang menunjukkan posisi strategis Telkom di dunia telco. Ya, di dunia telco bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Ya, jadi dengan adanya Batik ini menunjukkan bahwa Telkom ini bukan hanya sebagai pengikut tren ya, tetapi sebagai penggerak dan menentukan arah tren telco dan dunia digital di regional maupun di internasional. Oke, baik Ibu Dian. Sebenarnya bagaimana Anda melihat posisi Indonesia dalam landscape digital global saat ini, Ibu? Betul, karena memang Batik ini kan bukan hanya sekedar orang untuk ngobrol-ngobrol begitu ya, untuk sharing, tetapi juga sebagai platform kolaborasi di mana para peserta yang hadir itu di dalam Batik ini bisa bertemu, melakukan networking dan juga menjejaki kolaborasi. Bahkan beberapa dari peserta itu melakukan closing deal di acara Batik ini, sehingga memang economic value-nya itu sangat signifikan. Kalau Ibu Dian sendiri bagaimana melihat Indonesia dalam landscape digital global saat ini, Bu? Kalau kami melihat ya, Indonesia itu sebetulnya mempunyai peran yang sangat krusial. Karena kita, terutama di Asia Tenggara, ini merupakan satu koridor penting ya bagi pengembangan dunia digital di regional. Kemudian di Indonesia ini disupport oleh populasi yang tinggi ya, di mana di dalam populasi tersebut penetrasi digitalnya juga sudah sangat signifikan. Kemudian juga di Indonesia kita mempunyai infrastruktur digital yang bukan saja itu untuk mengkoneksi daerah-daerah di Indonesia, tapi mengkoneksi Indonesia keluar. Juga di Indonesia kita memiliki banyak sekali perusahaan yang siap berkolaborasi dengan mitra-mitra global. Oke, Bu Dian, ini artinya penetrasi di Indonesia sudah banyak seperti itu. Namun kalau kita berbicara mengenai isu dalam telco, industri telco saat ini menurut Anda apa, Bu? Jadi kalau isu yang saat ini tentu Mbak Serliana juga sudah mendengar ya, buzzword yang sekarang yang paling banyak digaungkan AI gitu ya. Jadi mungkin tantangan di dunia telco sekarang inilah bagaimana kita mengadopsi AI untuk melahirkan solusi-solusi yang tepat guna bagi para pelanggan, bagi para klien gitu ya. Jadi jangan sampai AI ini hanya berhenti di dalam buzzword saja, tetapi bisa menghasilkan betul-betul create value ya. Misalnya untuk meningkatkan revenue atau juga untuk melakukan efisiensi. Nah, tantangan yang lain selain bagaimana memanfaatkan teknologi baru, itu juga tantangan bahwa sekarang kan dunia makin tanpa batas seperti itu ya. Nah, dunia yang tanpa batas ini menghasilkan satu resiko di mana resiko cyber security itu menjadi lebih meningkat. Dan ini harus kita mitigasi supaya keamanan data seperti data pribadi, PIP data itu bisa terjaga dengan baik. Ibu tadi sempat menyebut AI nih. Kalau dari Telkom sendiri, strategi seperti apa Ibu agar ini bisa meningkatkan value lebih tadi? Iya, kalau kita bicara mengenai AI, sebetulnya AI itu sangat memerlukan connectivity. Ya, tanpa connectivity kita tuh tidak bisa sebetulnya mengadopsi AI dengan baik seperti itu. Jadi yang pertama, untuk supaya AI ini betul-betul tumbuh, tentu kita harus memperkuat jaringan connectivity ya. Dan kalau mengenai jaringan connectivity ini di Indonesia, bahkan di region ini kayaknya Telkom nggak ada lawannya deh ya. Kita punya berbagai macam infrastruktur, dimulai dari infrastruktur di langit ya, kita punya 3 satelit, kemudian juga kita punya infrastruktur di darat berupa tower, jaringan fiber,
kemudian juga data center, kita juga di bawah laut kita punya banyak submarine cable, seperti itu. Jadi itu tuh bisa untuk mendapatkan atau untuk dipakai sebagai antisipasi traffic yang meningkat gara-gara AI. Itu jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk supaya kita bisa mengadopsi AI dengan baik, yang paling utama adalah talent atau people, ya. Karena AI ini kan walaupun artificial intelligence namanya, tetapi di belakangnya adalah otak manusia, seperti itu ya. Jadi kita perlu membangun kapabilitas yang mumpuni untuk kita bisa mengadopsi AI dengan baik. Sebelum lagi Ibu sempat berbicara tantangan dan atau isu yang saat ini berada di industri telco adalah cyber security ya Ibu tadi sempat menyebutkan. Nah ini kalau dari Telkom Group sendiri untuk mengatasi tantangan tersebut sebenarnya apa Bu? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai security ya, ada 3 hal yang kita harus perkuat ya. Pertama dari sisi proses ya, proses kita bagaimana melakukan proses bisnis, proses operation itu, kemudian juga kita bagaimana memperkuat sistem ya, terutama sistem IT supaya sistem IT itu bisa robust dan mempunyai istilahnya gate atau pagar-pagar supaya tidak terjadi breach ya. Kemudian yang ketiga lagi-lagi adalah mengenai manusia, karena kebanyakan memang breach ini adalah karena memang buatan manusia gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita internally itu bisa memastikan bahwa insan-insan Telkom itu mengerti bagaimana kita menjaga security, dan kita juga bisa memberikan edukasi terhadap partner-partner kita yang berhubungan dengan jaringan Telkom supaya mereka juga tidak lengah di dalam menjaga sistemnya. Ini kan tadi kita berbicara people ya, atau SDM seperti itu. Nah ini bagaimana Anda sendiri make sure seperti itu agar people yang Anda punya ini bisa terus? Kalau di dalam prinsip kami nih Mbak Asliana ya, aset terbesar di dalam suatu perusahaan, di dalam Telkom Group itu adalah people atau orang. Bukan tadi sebetulnya aset infrastruktur yang kita miliki darat, laut, dan udara, tapi sebetulnya yang paling penting, aset terpenting adalah people. Nah, supaya kita bisa mempunyai people yang tadi bisa kita gerakan untuk mensupport objektif atau tujuan Telkom, yang pertama tentu kita harus mengimplementasi budaya kerja yang baik ya, budaya kerja yang baik. Jadi dalam masa kemarin itu 100 hari saya pertama menjadi Dirut Telkom, itu yang saya luncurkan pertama adalah transformasi budaya ya. Kemudian yang kedua yang juga kita harus lakukan adalah bagaimana semua insan Telkom itu mengerti bahwa efisiensi itu harus kita jaga di semua lini perusahaan, seperti itu ya. Kemudian tentu yang ketiga, kita sebagai insan Telkom itu harus mengerti bahwa memberikan layanan terbaik itu adalah yang utama. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai layanan kepada pelanggan, bukan dari sisi tadi solusi secara teknikalnya, tapi yang utama adalah bagaimana kita melayani dengan baik sehingga para klien atau para pelanggan itu menjadi nyaman memakai solusinya Telkom. Harapan Bu untuk batik-batik selanjutnya seperti itu apa? Jadi kalau saya lihat sih batik ini sudah sangat membanggakan ya, bukan cuma bagi Telkom Group tapi juga bagi Indonesia, karena memang dari tahun ke tahun batik ini selalu meningkat ya. Misalnya dari sisi peserta ya, selama 10 tahun itu 5 kali lipat. Jadi tahun ini pesertanya itu lebih dari 1.700. Kemudian juga yang kedua dari sisi kolaborasi yang terjadi itu juga makin lama makin meningkat. Tentu saya ingin ke depannya kolaborasi ini bisa menghasilkan sesuatu yang memang betul-betul tangible ya, untuk kemajuan dunia telekomunikasi dan dunia digital di Indonesia dan juga di dunia pada umumnya. Harapannya untuk kolaborasi batik di tahun ini Bu, yang ke-10 ini apa Bu? Ya jadi
sebagai Telkom Group, kita yakin bahwa dalam hal kita memberikan solusi terbaik kepada customer, itu lebih baik dilakukan secara kolaborasi. Jadi meskipun sebetulnya di lapangan kan kita juga punya kompetitor dan kita berkompetisi, tetapi ujung-ujungnya itu sebetulnya tidak ada satu institusi pun yang bisa bergerak sendiri. Ya, jadi dengan kolaborasi kita bisa memberikan layanan yang lebih baik, yang lebih terintegrasi dan lebih bervariasi seperti itu. Nah, untuk institusi atau mitra-mitra yang kita bisa ajak kerjasama, itu ada mitra dalam negeri maupun mitra internasional. Ada operator telco yang lain, kemudian juga penyedia infrastruktur yang lain, ada juga IT giant seperti Microsoft, Oracle dan sebagainya, dan hyperscaler seperti Facebook ataupun Google. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dian Siswarini atas insight yang luar biasa. Semoga diharapkan ini kedepannya untuk industri telco di Indonesia semakin maju lagi dan terus mendorong transformasi digital di skala global. Terima kasih Ibu Dian Siswarini. Dan begitulah pemirsa perbincangan saya bersama dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk Ibu Dian Siswarini, CNBC Indonesia Beyond Business.